ya 29% di tahun 2030. Ya, dengan install capacity yang ada sekarang 2000 megawatt, kontribusi penurunan emisi adalah 10,6 juta ton CO2 per tahun. Padahal kalau 29% itu, ya, katakanlah angka Indonesia itu 1 miliar ton ya CO2, maka 30% itu yang harus dikurangi adalah 300 juta ton CO2 per tahun. Dari mana? Nah, belum lagi kerjasama internasional. Ya, kami dalam pengembangan beberapa lapangan, alhamdulillah sudah berhasil menarik atau menggunakan dana Green Fund dari World Bank maupun dari JICA, ya sudah lebih dari 500 juta dolar yang masuk ke Indonesia untuk kita gunakan dalam pengembangan tiga lapangan geotermal di Pertamina, yaitu Lahendong, Ulu Belu, dan Lumut Balai. Jadi kalau semakin banyak geotermal yang dikembangkan, saya yakin Green Fund dari luar negeri akan semakin banyak masuk ke Indonesia. Jadi inilah yang harus menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan maupun pemerintah, bahwa mengembangkan geotermal bukan semata-mata urusan energi, tapi kita bisa mengembangkan community, pembangunan daerah, pendidikan, ya, kemudian optimasi, emission reduction, dan ini semua harus menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan, tidak semata-mata untung rugi atau keekonomian dalam pengembangan energi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih Pak Sugeng. Kami siap jika diminta untuk menjadi narasumber baik di dalam penyusunan naskah akademik maupun juga pembahasan dalam rancangan undang-undang EBT nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ali atas pemaparannya. Kalau saya bisa rangkum bahwa yang pertama yang kita lihat bahwa ada beberapa keuntungan dan juga peluang ya, mungkin, dan juga tantangan yang hadapi terkait dengan pengembangan geotermal ataupun panas bumi di Indonesia. Kalau kita melihat, mungkin kalau contoh yang tadi disampaikan Pak Ali, bahwa eksplorasi panas bumi yang mungkin nantinya tidak hanya mencari tentang uap ataupun reservoir panas bumi, tapi juga akan berfokus pada material ataupun bahan baku yang juga dapat digunakan ke depan. Ya, itu juga didukung oleh teknologi yang sudah mature, terutama di level Asia Tenggara, ada Indonesia dan Filipina, dan kemudian sumber daya di Indonesia untuk potensi panas bumi cukup melimpah. Selain itu, panas bumi kalau saya lihat juga bisa menjadi energi bersih dan lebih dapat diandalkan menjadi base load dibandingkan energi terbarukan lainnya yang cenderung bersifat intermittent. Ya, pengembangan pemanfaatan langsung juga berpotensi untuk dikembangkan dalam skala industri. Namun juga tantangan dari Pak Ali, kalau saya rangkum, bahwa kita menghadapi yang harga keekonomian proyek panas bumi dan efisiensi biaya pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi yang perlu diperhatikan adalah upaya untuk menyederhanakan perizinan dan deregulasi dalam rangka mempermudah investasi dari dalam maupun luar negeri dan meningkatkan kemudahan dalam melakukan bisnis Indonesia dan juga insentif fiskal. Selanjutnya kita akan melihat semacam paparan dari Mas Nuki dalam konteks ASEAN mungkin ya. Bagaimana sih kebijakan energi terbarukan itu disusun oleh masing-masing policy maker di level ASEAN, bagaimana kaitannya antara policy yang disusun dalam konteks energi terbarukan itu terhadap Paris Agreement dan hal-hal lain yang terkait dengan bagaimana penerapan pendanaan dan investasi energi terbarukan di setiap ASEAN member states. Untuk Mas Nuki, saya persilakan untuk pemaparan ataupun semacam memberikan presentasinya. Kelihatan Mas, oke. Terima kasih Mas Ipon. Selamat siang Bapak-Bapak. Pembicaranya luar biasa semua ini. Pak Ali, Pak Sugeng, Mas Ivan, juga Mas Oki. Sedikit tentang kondisi yang terjadi di Asia Tenggara. Memang agak unik ini di sini, seperti disampaikan tadi oleh Mas Ivan, dan juga kondisi di mana Indonesia berperan sangat penting ke depannya. Dan memang betul sekali, Indonesia itu penting sekali. Tapi kalau kita menilik ke belakang sedikit lah, 15 tahun terakhir ya, perkembangan energi terbarukan di Asia Tenggara, kalau boleh jujur kita nggak
bergerak di angka di atas 15%. Ya, data ini menunjukkan selama 15 tahun kita bergerak di angka antara 10 sampai dengan 15%. Yang paling tinggi akhir-akhir ini paling di bawah, masih di angka 15% kurang lebih plus minus 1. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya bukan berarti energi terbarukan itu tidak bertambah secara kuantitas. Mereka bertambah, peningkatannya signifikan, tetapi kebutuhan demand energi itu juga tinggi, yang hanya bisa disuplai oleh fossil fuel based energy. Karena apa? Karena affordability-nya, karena cost-nya, karena availability-nya, dan itu semua yang masih menjadi prioritas negara-negara itu tidak bisa kita pungkiri, terutama juga di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pasti akan lari ke arah sana. Maka di ASEAN sendiri, mandat untuk energi yang disampaikan selalu di ministerial meeting itu adalah salah satunya adalah affordability. Jadi kita tidak bisa memilih suatu potensi alternatif energi yang tidak affordable. Itu kunci. Jadi kita masih di ranah itu. Ya, kita bukan atau belum mencapai ranah seperti negara-negara Barat, ya, ataupun Jepang dan Korea, bahkan Cina, kita belum ke arah sana. Itu selama 15 tahun ini terlihat sekali profil kita seperti apa. Di situ juga kita bisa melihat bahwasannya dari perbandingan di total primary energy supply masih didominasi oleh fossil fuel, ya. Dan memang fossil fuel ini sampai saat ini, terutama di power generation, memang masih sulit digantikan karena problematika intermitensi dari energi terbarukan lain yang nantinya atau yang diharapkan bisa menjadi pengganti baseload dari fossil fuel. Kita sedang melakukan studi ya, dengan USAID, ya, kita sebut sebagai studi AIMS, ya, bersama dengan USAID untuk melihat potensi ke depan, karena target kita di 2025 adalah 23%, sama dengan target di Indonesia, seperti Pak Sugeng sampaikan. Di Asia Tenggara itu 23%. Ya. Cuman kalau kita melihat historical data dan kondisi yang kita harapkan bisa 23% tadi, realistis atau tidak, itu bisa kita lihat mulai dari sekarang. Dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk bisa mencapai 23%. Nah, sehingga saat ini kita sedang berdiskusi di 10 negara Asia Tenggara untuk melihat seperti apa sih kemungkinannya, ya, apalagi ditambah dengan kondisi COVID-19 dan juga rendahnya harga minyak dunia, ya, karena perang harga antara negara-negara OPEC dan OPEC. Nah, dua hal ini yang mengakibatkan demand itu terus turun, dan konteks energi terbarukan bisa nggak dia bersaing dengan energi fossil fuel? Itu suatu pertanyaan besar sekali. Jadi kita bilang, oke, COVID-19 kita nanti bisa berubah ke energi terbarukan. Kita bisa lepas dari energi fossil fuel. Cuman apakah itu realistis? Apakah itu bisa kita lakukan? Dan seberapa besar investasi yang harus dimasukkan dan seberapa besar effort yang harus dilakukan? Seberapa besar tenaga kerja yang mumpuni yang bisa kita harus siapkan? Hal-hal tersebut harus kita pikirkan bersama. Kita tidak bisa hanya bicara tentang target 23% kita harus lakukan selama 5 tahun yang akan datang. That's it. Tanpa memikirkan the whole konteks dari energi terbarukan itu sendiri. Dan juga otomatis perbandingannya dengan energi fossil fuel. Untuk kita pembangkit listrik, ya. Kita bicara pembangkit listrik, memang kenyataannya pun juga kita masih rely itu di energi terbarukannya terhadap hydropower. Jadi memang potensi hydropower itu sangat besar dan memang menjadi salah satu yang signifikan di supply untuk pembangkit listrik di Asia Tenggara. Diikuti oleh energi terbarukan lainnya baru geothermal. Dan ini memang tidak bisa kita pungkiri karena potensi Asia Tenggara untuk hydro itu besar sekali. Ini termasuk large hydro dan juga small scale hydro, ya. Jadi semua hydro itu
masuk di sini dan itu masih besar. Jadi konteks seperti wind, solar PV, dan lain sebagainya, termasuk biomas itu di Asia Tenggara masih belum dominan dan masih sangat kecil. Tapi harapannya kita akan menjadi besar di kemudian hari. Harga PV menjadi salah satu game changer di mana potensi untuk peningkatan installed capacity menjadi sangat signifikan dan juga kenyataannya di negara-negara Asia Tenggara terbukti peningkatannya cukup signifikan. Ya, seperti dilihat di grafik kanan, satunya adalah di Kamboja kemarin dengan adanya auction bidding proses, mereka bisa mendapatkan harga per kilowatt hour terendah di Asia Tenggara. Kalau salah 3,78 US cent per kWh. Dan itu yang terendah. Ya. Bagaimanapun kita masih belum bisa mengalahkan Semenanjung. Halo Mas Noki. Ya mungkin terlepas nih jaringan. Koneksinya kayaknya. Ya. Masukkan. Oke. Network karena memang kita masih punya problem di dari Iya Mas. Halo? Ya, lanjut Mas, tadi network kayaknya. Oke. Nah, kenapa energi terbarukan tadi masih cukup kecil di kawasan kita? Karena kalau kita melihat dari energy balance ini memang 2017 data kita memang kita terima 2 tahun ke belakang ya, karena kita harus membuat data yang paling valid dan yang paling official sehingga kita tidak bisa mengeluarkan data 2019 atau 2020 karena harus melalui proses verifikasi yang cukup ketat. Dari 2017 yang sudah kita verify dan sudah kita rilis, itu proses energy balance kita memang kelihatan sekali bahwa kita masih banyak juga energi yang kita import ya. Kita import, kita konversi di proses ya oil products juga refineries ya, juga transformation dan juga konversi di power generation yang ternyata tidak besar juga kalau kita lihat. Jadi kalau kita mau melihat keseluruhan energy profile, misalnya energi terbarukan, kita hanya bisa mengcover power generation ini untuk pembangkit-pembangkit yang berbasis energi terbarukan. Selain itu, kita bisa meng-capture juga potensi di biomasa. Cuman dari sisi demand-nya pun juga masih tidak besar kalau kita melihat energy balance, karena ternyata sebagian besar adalah hasil yang kita produksi itu masih kita ekspor, ya. Jadi ibaratnya kita itu sebetulnya secara produksi di regional itu termasuk negara-negara net importer oil, ya kita masih ekspor gas sama batubara, tetapi kita juga mengekspor sebagian dari energi primer yang kita impor tersebut. Ya, ini kita bicara tentang konteks secara selalu bicara tentang komoditas dan keekonomian dari proses konversi tadi. Dan ini menjadi salah satu PR kita bahwa kalau kita mau meningkatkan share dari energi terbarukan, kita juga harus lihat demand-nya itu di mana. Ya, selain dari ekspor, yang berikutnya adalah kalau kita lihat di sisi kanan itu industri dan domestic transport. Jadi potensi energi terbarukan itu paling besar itu ada di industri. Selain dari ekspor tadi ya, industri ya, dan juga domestic transport. Nah, kalau kita bicara domestic transport, energi terbarukan apa yang bisa mensuplai itu? Ya, kalau tidak biomas dengan biofuel, hydrogen ataupun nantinya electricity vehicles ya. Dan dari ketiga ini, 2 teknologi transition yang akan masuk ini masih didominasi oleh negara-negara di luar Asia Tenggara. Kita belum pemain utama. Untuk biomas kita masih bisa menjadi pemain utama, dan ini yang harus kita optimalkan, ya. Tetapi pada saat kita memilih biomas, kita sedikit
juga kesulitan untuk bisa meningkatkan potensi di hidrogen dan juga EV. Karena konteks ini cukup berbeda. Ya, pada saat biomass kita menggunakan ICE langsung, combustion engine, sedangkan kalau hydrogen dengan EV itu sudah completely different teknologi yang kita tidak bisa menggunakan ICE lagi. Ya, sedangkan hidrogen produksinya kita harus upstream kita bahas tentang pembangkit, ya. Karena paling efisien sekarang produksi hidrogen adalah dengan pembangkit yang berbasis nuklir. Itu juga realitanya tidak bisa kita kesampingkan. Jadi streamline dari keseluruhan life cycle thinking dari proses transisi energi ini, yang kalau kita bicara adalah energi terbarukan juga menjadi bagiannya, itu kita harus melihat holistik secara keseluruhan. Mulai dari teknologi apa yang kita pakai, yang paling efisien adalah penggunaan supportnya dari mana, ya. Kalau EV itu supportnya paling efisien seperti apa, ya. Kalau memang EV paling bagus adalah memang paling murah, kalau kita boleh jujur itu dari pembangkit listrik nuklir, tapi itu masih bisa diterima di sini. Kalau kita bicara energi terbarukan, investasinya jauh lebih besar kalau kita mengambil itu dari energi terbarukan. Begitu juga hidrogen. Hidrogen juga paling efisien adalah konversi yang dihasilkan dari pembangkit nuklir untuk bisa menghasilkan hidrogen yang kompetitif harganya. Nah, biomass ini sedikit berbeda, ya. Kita memiliki kemampuan secara natural resource, human resource, dan juga demand yang kemungkinan masih sangat tinggi, dan perubahan dari teknologi di end user-nya tidak begitu kompleks. Kalau kita melihat tentang global situation dari biaya yang perlu kita cermati, memang energi terbarukan saat ini range-nya sudah mirip dengan range fossil fuel. 2 menit lagi. Ya, studi yang kita lakukan bersama dengan IRENA, seperti contoh biomass itu sudah masuk ke dalam biaya yang cukup rendah dibandingkan dengan fossil fuel. Geothermal juga tadi Pak Ali sudah sampaikan. Bahkan hydro lebih murah daripada fossil fuel. Solar PV semakin lama semakin murah. Yang masih cukup mahal itu CSP, ya, concentrated solar, offshore wind, dan onshore wind itu sekarang sudah sangat murah. Dan ini yang menjadi referensi kita untuk seperti apa sih sebetulnya ke depan investasi yang bisa kita fokuskan di Asia Tenggara. Nah, kalau kita juga lihat investasi secara global situation, studi yang kita lakukan juga dengan IRENA, Community Investment Referensi dan REMAP Case di tahun 2050, kita masih reference case-nya masih menggunakan yang terbesar adalah fossil fuel. Tetapi yang agak surprising itu kalau kita mau bicara investasi dan biaya yang cukup efisiensi, ya. Energi terbarukan juga memiliki potensi yang cukup besar, ya, tetapi dia masih satu step di belakang energi efisiensi. Jadi yang kita lakukan adalah energi efisiensi dulu, baru paralel dengan energi terbarukan. Kita bicara real condition kalau kita bicara investasi yang paling murah dan paling efisien atau efektif. Begitu juga di target 2050, ya. Fossil fuel semakin rendah, ya, tapi energi terbarukan meningkat, ya, lebih dari 2 kali lipat. Dan energi efisiensi juga cukup besar potensinya. Jadi saya melihat energi terbarukan ini tidak bisa berdiri sendiri. Tadi Mas Iva juga sampaikan holistik, ya, dan itu harus imbang dengan target-target kita di energi efisiensi. Jadi kalau kita mau bicara, Pak Sugeng mau sampaikan ke pemerintah, kita juga harus dua hal ini harus kita bahas bersama. Jadi bukan hanya RI berdiri sendiri, fossil fuel berdiri sendiri, tapi juga energi efisiensi juga harus menjadi bagian dari cerita untuk bagian dari strategi kita ke depan seperti apa. Kalau enggak, kita akan bocor terus, ya, istilahnya. Karena kita melakukan studi di energi saat ini itu masih di angka targetnya 30% di 2025. Dan itu target yang cukup besar harus kita capai. Nah, kalau kita bicara situasi ASEAN di beberapa skenario, ada 2 skenario yang kita develop. ATS itu targeted scenario, jadi skenario yang berdasarkan dari polisi-polisi pemerintah yang sudah ada di Asia Tenggara. Kalau APS itu progressive scenario, jadi selain target scenario, kita tambahkan secara progresif target-target itu supaya bisa mencapai harapan yang ingin dicapai. Dari situ
kemungkinan untuk lowongan kerja yang bisa dicapai itu cukup besar. Ya, jadi sebetulnya potensi AI ini secara job creation itu sangat besar. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita bermain di area di mana teknologi itu masih belum kita kenal, belum kita mastering, tapi potensinya juga besar. Atau kita potensinya juga besar, tapi kita sudah mastering di situ, seperti biofuel. Nah, kalau kita mau mengincorporate keduanya, itu bisa, tapi kita harus siapkan infrastrukturnya, kita harus siapkan tenaga kerjanya. Ya, dari situ kita baru bisa mengcapture keseluruhan potensi. Ya. Selain potensi pencapaian target RI, juga potensi untuk menciptakan job creation. Itu penting sekali saya pikir, karena Asia Tenggara itu demand-nya sangat besar, ya, dan selalu dilirik oleh negara-negara luar yang ingin berinvestasi di energi, sektor energi. Itu sudah hampir setiap hari mereka menanyakan hal itu. Oke. Habis Mas Nuki. Oke, ini sedikit tentang cumulative investment untuk ASEAN Progressive Scenario. Jadi memang solar untuk ke depan investasi yang dibutuhkan adalah sangat paling besar, ya, disusul oleh geothermal dan selanjutnya hydro, biomass, dan wind. Mungkin itu ada beberapa yang nanti tidak bisa saya jelaskan. Mungkin itu Mas Ipon yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini waktunya mepet sekali. Mungkin lain kali kita bisa diskusikan lagi untuk hal yang berhubungan dengan policy dan sebagainya. Tadi sudah diharapkan oleh Mas Ipon. Mohon maaf nih waktunya mepet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Nuki. Sebenarnya benar kata Mas Nuki bahwa memang kita waktunya memang kita mengalami keterbatasan waktu, tapi kita berharap dalam 1 bulan, 3 bulan mendatang kita tetap mengadakan diskusi yang sifatnya reguler, membahas spesifik topik yang spesifik terkait energi terbarukan dan juga terkait dengan beberapa hal bagaimana pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan Mas Oki ya. Sebenarnya kalau saya ngasih pengantar bahwa yang perlu kita perhatikan terkait dengan pengolahan energi nasional, bahwa kita juga mengalami keterbatasan sumber daya hidrokarbon yang saat ini semakin depleted atau semakin menipis, sehingga kita memerlukan sumber energi alternatif. Ya, banyak sekali opsi yang kita sudah lakukan mungkin dari pemerintah. Ada program nasional biodiesel melalui B20 dan B30, yaitu merupakan konversi dari minyak kelapa sawit atau crude palm oil. Ada juga melakukan bahan bakar, melakukan riset terkait bahan bakar cair alternatif, blending, ataupun merubah sampah menjadi energi. Cukup banyak opsi yang bisa kita lihat terkait dengan riset, inovasi, ataupun penerapan bagaimana kita merubah sumber daya sampah ataupun sumber daya lainnya menjadi energi yang bisa digunakan untuk secara bertahap dapat meningkatkan energi mix di masa mendatang. Nah, Mas Oki ini nanti akan memaparkan bagaimana terkait dengan pengembangan energi terbarukan dalam konteks bioenergi ya. Karena kita ngelihat tadi sekilas di slide-nya Mas Nuki bahwa bioenergi itu berpotensi sekali dalam artian dia mampu mereduksi biaya cost of electricity kalau saya tidak salah tangkap. Nah, nanti Mas Oki akan menjelaskan lebih umum bagaimana penerapan dia dan studi kasus yang sudah beliau lakukan. Silakan Mas Oki. Terima kasih banyak Bang Ipon, Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah nih hari ini bisa ketemu dan silaturahim Pak Sugeng, tadi ada Mas Ivan, Pak Ali Mundakir, dan Mas Tuki. Saya bisa share slide ya Mas ya? Sudah kelihatan. Oh, udah kelihatan. Gimana caranya full screen ini Mas? Itu sudah automatic full screen kayak ini. Oh iya. Ini udah full screen di sana ya? Di saya udah full screen ya. Oh ya, alhamdulillah. Iya. Jadi seperti sudah disebutkan tadi bahwa secara bangsa kita ada beberapa tantangan. Salah satunya itu adalah ketahanan energi ya. Jadi karena tadi sudah ada dari segi investasi, ASEAN, dari segi legislasi di wakil rakyat, saya akan mencoba cover di bagian yang belum ada ya, yaitu di bioenergi. Jadi yang seperti sudah kita ketahui bersama, negara kita memiliki masalah ketahanan energi ya. Kalau istilah BPPT-nya itu kita
dalam keadaan darurat energi. Jadi kita bukan lagi negara penghasil minyak dalam artian OPEC, kita import. Kemudian kita juga import bensin yang sangat besar, kita import petrokimia hampir sekitar 300 triliun, kemudian yang juga besar itu LPG. Jadi saya akan mencoba melihatnya dari usaha-usaha kita untuk mengurangi impor, terutama impor bensin dan impor LPG. Jadi kalau kita lihat bulan Oktober kemarin, Kementerian Kemenperin sudah menyebutkan 8 jurus transformasi ekonomi, itu duanya itu berkaitan dengan presentasi ini. Jadi bagaimana implementasi B30, kemudian ada minyak nabati berbasis sawit di Pelaju. Nah, kami di akademisi berusaha menjaga keseimbangan antara renewable dengan hidrokarbon karena funding masih banyak di fossil fuels. Jadi ini beberapa yang kami kerjakan. Kami ada mengerjakan biogas, kemudian ada gasification juga sangat menarik. Kemudian cracking, ya, kita crack baik crude oil maupun vegetable oil juga menarik untuk di crack. Kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana kita membuat biodiesel lebih ekonomis. Kita mulai dari biodiesel, ya. Biodiesel ini adalah program nasional yang sangat mulia. Kita saat ini yang saya pahami dari beberapa presentasi dan berita bahwa kita sudah cukup diesel kita. Jadi dengan B30 dan harapannya setelah ini akan ada lagi B40 dan seterusnya. Ini sebuah program nasional yang cukup strategis, tapi tentunya masih ada masalah keekonomian yang menyerap dana negara dan dana BPD/PKS. Jadi kami berusaha untuk terus-menerus meningkatkan teknologinya agar bisa lebih ekonomis. Salah satunya itu adalah dengan mengolah glycerol atau byproduct di biodiesel ini untuk menjadi sesuatu yang bernilai jual tinggi. Kemudian tadi Pak Ali Mudakir juga sudah menyebutkan bahwa Pertamina sudah memiliki program membuat biogasoline, ya, selain biodiesel. Ini juga sangat strategis. Sebetulnya untuk mengurangi impor bensin ini ada beberapa strategi. Yang pertama adalah memproduksi skala besar bioetanol di Indonesia, kemudian bioetanolnya di-blend dengan bensin, tapi kita punya masalah lain yaitu kurangnya pabrik gula kita. Jadi kita butuh limbah pabrik gula yaitu molase atau tetes. Ini yang masih kurang. Jadi kedepannya harapannya dengan semakin banyaknya pabrik gula, kita akan semakin banyak pula molase dan kita bisa genjot bioetanol. Jika bioetanol dari pabrik gula itu belum cukup seperti saat ini, maka yang juga bisa kita lakukan adalah memproduksi biogasolin dari vegetable oil, ya. Saat ini mungkin minyak sawit, tapi kedepannya bisa kita arahkan lagi ke minyak-minyak yang sangat prospektif di Indonesia. Indonesia alhamdulillah sangat kaya dengan minyak-minyak nabati. Kemudian yang juga sangat besar itu adalah biogas. Ini kita punya industri sawit yang sangat besar, kita punya potensi yang luar biasa. Harapannya limbah cairnya itu atau palm oil meal effluent atau kita mau menyebutnya POME itu bisa diproses menjadi biogas dan biogasnya bisa langsung ke listrik, bisa ke DME atau bisa juga ke CNG. Ini ada beberapa options yang semuanya mungkin, ya. Kemudian yang sangat menarik bagi kami adalah kemungkinan untuk mengubah biogas ke DME atau LPG karena Pertamina juga sudah punya proyek
dengan PTBA di Sumatera Selatan untuk memproduksi DMI. Jadi kedepannya kita bisa arahkan juga biogas ini ke DMI. Nah, masalahnya saat ini seperti sudah disebutkan tadi oleh Mas Ivan, Pak Sugeng, Mas Nuki, dan Pak Ali, bahwa keadaan dunia sedang krisis, ya, health crisis, diikuti oleh economic crisis, dan yang terjadi di Amerika sekarang adalah social unrest. Nah, pada saat ini tentu dana yang terlibat, yang available akan berkurang. International Energy Association memprediksi sepertiga dana investasi di bidang energi akan hilang. Nah, ini juga kita perlu memikirkan ini. Jadi sebelum kita punya teknologi yang advance untuk pyrolysis atau gasification, kita juga ada perlu program darurat ini mungkin usul kami ke Pak Sugeng, bahwa negara perlu memiliki program darurat penggunaan bahan bakar padat ini. Ini banyak dipakai di Jepang, ya, mulai dari cangkang sawit, wood pellet, dan seterusnya. Jadi ini akan yang disebutkan oleh Mas Luki tadi juga concern kita, selain dana investasi yang hilang sepertiga, kata IEA, itu kita butuh job creation saat ini. Jadi harapannya ya ini bahan bakar padat bisa punya masuk program nasional. Untuk gasifikasi ini juga sangat menarik. Sudah ada beberapa proyek gasifikasi. Ini juga kita bisa gabungkan nanti dengan yang coal. Jadi kita sudah baca pengumuman bahwa Pertamina ada program coal to DME, kemudian Bakri ada coal to methanol. Nah, ini kita bisa gabungkan nanti dengan sampah-sampah kita, karena kita banyak sekali sampah-sampah pertanian yang kita bisa optimasi. Secara umum, bioenergi dari biomas itu kita bisa melihat dari dua jenis source, ya. Jadi ada lignocellulose yang kita bisa kejar dengan gasifikasi, pyrolysis, atau langsung kita pakai dengan bahan bakar padat. Dan juga yang kedua kita punya minyak nabati yang sudah disebut tadi. Terus secara singkat ini saya sesuaikan dengan waktu 10 menit. Untuk perdesaan mungkin kita perlu memperbanyak gasifikasi, ya, gasifikasi di perdesaan, tapi itu juga tergantung capital nanti apakah akan masuk ke seperti yang sudah ada di Mentawai dan yang lainnya. Kemudian impor LPG harapan kami dapat kita kurangi, ya, dengan pengembangan biogas, DMI, kalau misalnya nanti kita bisa buat program yang terpadu, DMI dari coal dan DMI dari biogas. Kemudian untuk masa-masa darurat ini, ya, di saat masa susah ini, saya juga terpikir untuk membuat darurat mode itu, ya, emergency mode kompor biomasa, sebelum nanti kita punya program nasional di kompor listrik. Ini juga akan menyerap tenaga kerja yang besar dan akan mengurangi impor kita. Kemudian untuk bensin, solusinya yang sudah komersil adalah etanol, tapi ini kita ada kendala di supply. Kita perlu membuat lebih banyak lagi pabrik gula, atau kita buat program nasional dari yang khusus seperti dari aren dan seterusnya. Kemudian bensin nabati ini juga sudah dikerjakan oleh Pertamina bersama perguruan tinggi. Dan yang terakhir, biomas juga bisa masuk ke energy mix lewat conversion, ya, either gasification, pyrolysis, atau bahan bakar padatan. Mungkin demikian. Saya kembalikan ke Bang Ipon sebagai moderator. Proyek kami juga sangat available jika nanti DPR atau BUMN atau Jalar atau MEPI membutuhkan diskusi-diskusi yang lebih detail. Nah, saya melihat acara hari ini sangat menarik, ya, karena tadi dari presentasi misalnya Pak Ali, kita bisa melihat bahwa
ada potensi ekstraksi litium yang juga bisa ke bateri dan seterusnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, terima kasih banyak Bang Oki, luar biasa. Bang Oki, saya juga mengamati beberapa papernya Bang Oki ya di Science Direct, dan cukup ini memberikan pemahaman baru mengenai bahwa yang kita lihat energi terbarukan itu tidak hanya berkaitan dengan panas bumi, dengan sumber daya air, sumber daya hidrokarbon, tapi juga ada peluang-peluang atau memanfaatkan potensi-potensi yang dapat kita lakukan, terutama saat pandemi COVID-19 ini ya. Ya, kalau kita ngelihat disadari atau tidak bahwa ketika kita menghadapi momentum penurunan harga minyak dan juga COVID-19 diperlukan sebuah seleksi program ya, program pengembangan energi terbarukan. Bagaimana selain itu kita juga perlu meningkatkan disebut dengan efisiensi energi, terus kemudian peningkatan akses ke energi, dan yang paling terpenting adalah ketersediaan pemerataan energi ke daerah terpencil dengan tetap mengoptimalkan sumber energi setempat. Jadi Mas Oki tadi menjelaskan bagaimana potensi biomasa dan bioenergi. Secara umum kalau saya lihat dari rundown acara ini, secara umum cukup baik dan saya sangat mengapresiasi para narasumber yang sudah meluangkan waktu dan bisa dibilang memaparkan dengan waktu yang cukup mepet seperti ini. Dari aspek regulasi, dari Pak Sugeng, dari aspek investasi, dari Mas Ivan, kemudian dari sisi tata kelola dan strategi panas bumi dari Pak Ali, kemudian ada juga masuk ke dalam global view strategi kebijakan energi dalam lingkup ASEAN, sampai kemudian bagaimana kita melakukan riset, inovasi, maupun implementasi energi terbarukan. Secara umum saya melihat bahwa untuk jangka panjang, untuk menciptakan pasar-pasar energi yang baru, terutama untuk energi baru yang diperlukan tidak hanya legislasi maupun dari pemerintahan, tapi juga harus melibatkan masyarakat dan juga organisasi seperti METI dan lain-lain. Bagaimana kita melakukan sinergi antar BUMN dan juga bagaimana kita bersinergi dengan pemerintah daerah. Oke, sampai saat ini saya juga sudah melihat ada sekitar 272 peserta, sekitar 1 jam lalu, sekarang turun jadi 254 peserta. Terima kasih banyak dan saya coba akan share slide untuk absensi ya, beberapa teman bertanya bagaimana absensi kali ini. Saya akan share dulu. Jadi Jalar itu kalau sebagai pengantar, Jalar itu adalah jaringan alumni luar negeri. Kita ada beberapa klaster nantinya. Untuk klaster energi kebetulan kita sudah punya Telegram. Nanti teman-teman Bapak Ibu bisa masuk ke grup Telegram. Untuk klaster lainnya kita akan sosialisasikan secara berkala sehingga kita dapat mencapai sebuah platform ya untuk sharing knowledge dari teman-teman yang mungkin lulusan dari luar negeri ataupun yang profesional Indonesia yang masih atau berada di luar negeri ataupun sudah kembali. Saya coba sharing screen ya. Oke, Bapak Ibu yang memerlukan sertifikat, kelihatan ya di sini. Teman co-host bisa ngelihat share screen saya? Kayaknya tadi ada gangguan network di saya. Bisa, kelihatan. Oke. Teman-teman ini ada 2 hal di sini. Untuk membutuhkan e-sertifikat, mohon masuk ke link berikut. Saya tidak menyediakan QR code. Jadi kalau QR code kan tinggal ini, cuman kita ada masalah untuk pembuatan QR code. Jadi saya langsung membuat link bit.ly untuk Zoominar Jalar 01 itu direct ke office form. Jadi di sana Bapak Ibu dapat mengisi, karena memerlukan identitas diri, maka Bapak Ibu mau mengisi nama lengkap, instansi, posisi jabatan, alamat email, dan nomor Telegram apabila Bapak Ibu ingin bergabung ke dalam grup diskusi energi dan lingkungan Jalar. Kemudian ini spesifik untuk teman-teman di Pertamina Hulu Mahakam. Ini akan masuk ke, semoga dapat dikabulkan menjadi learning hour. Nanti prosedurnya akan saya sampaikan secara terpisah saat pengisian form tersebut. Oke, terima kasih yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Ada Mas Ahmad Aditya yang sudah mendampingi sejak awal sebagai koordinator Jalar. Ada juga Mas Muhammad Setiawan di Belanda yang menjadi co-host. Ada Pak Susanto di Universitas Bandar Lampung juga menjadi co-host kedua.
Saya mengucapkan terima kasih dan semoga kita dapat terus mengadakan event ini secara rutin, walaupun mungkin tidak bulanan, tapi kita akan sesuaikan dengan skema new normal ya. Kalau new normal mungkin bisa dibilang bahwa privilege untuk melakukan webinar seperti ini jadi agak terbatas. Jadi tapi kita akan coba rangkai kegiatan mungkin saat akhir pekan, saat Bapak Ibu lebih banyak berada di rumah. Demikian, terima kasih. Ini link ini akan tetap saya tampilkan. Kalau ada pertanyaan, silakan masuk ke Telegram grup Cluster Energi dan Lingkungan Jalar. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Riza, Mas Adit, Mas Nuki, Mas Oki. Nanti kita lanjut komunikasi ya. Menarik juga Mas Oki tadi, banyak hal yang bersinggungan dengan Pertamina. Siap, ya, siap Pak Sugeng. Nanti kalau kata Pak Sugeng ini bukan Pak Sugeng, nanti saya juga monitor jam 1 ya Pak Sugeng dengan Pak Abadi juga mengenai energy transition. Ya, Ali juga menarik ini studi lanjutan untuk ASEAN Interconnection karena geothermal belum tercover dengan baik. Saya harap sih di program selanjutnya kita bisa sampaikan itu ke beberapa donor untuk studi khusus supply listrik ke Asia Tenggara, terutama dari geothermal. Oke. Sekali. Siap Pak, karena kan potensi di Aceh juga besar sebetulnya, ya. Dan itu kan juga menjadi satu Sabang, Aceh itu juga termasuk potensial untuk geothermal, dan pemerintah daerahnya juga eager untuk itu bisa dikembangkan. Iya, saya sepakat Pak Ali, karena kemarin yang ditandatangani oleh Pak Archandran itu 600 MW coal power plant. Jadi kalau itu bisa shift ke geothermal untuk interkoneksi ke ASEAN, itu potensinya sangat menarik itu Pak. Ya. Jadi bukan pembangkit batu bara, tapi geothermal yang bisa kita supply ke. Mungkin itu bisa lebih workable dibanding THGP. Iya betul. Iya betul. Ini sudah lebih realistis sih. Kabel bawah laut aja cukup itu. Iya betul. Jadi dan Sumatera besar kan, geothermalnya tinggal nyambung dikit ke peninsula, karena Singapura juga mau beli juga rencananya listrik dari APG. Ya Pak Noki, saya kapan-kapan kita ini ngobrol lebih jauh. Iya, sangat menarik insyaallah. Ya. Kali kami juga ini memfasilitasi investasi juga nih, terutama dari Jepang yang cukup aktif. Kalau ada peluang kerjasama di proyek-proyeknya Pertamina Geothermal, boleh Pak Ali, biar sekalian nanti masukin Ipon di situ sekalian gitu maksudnya. Dalam rangka menjakartakan Bang Ipon. Realistis ini. Siap, kita ada beberapa beberapa potensi yang bisa kita kerjasama, dan banyak juga sih, paling nggak ada 2 yang sudah berbicara dengan PGE. Mitsui sudah, kemudian Itochu juga sudah. Ya. Kalau saya boleh saran langsung ke PLN-nya Pak Ali. Saya langsung dengan PLN di Jepang. Dengan Kitu, dengan Chubu, dengan Jera, macam-macam lah. Jadi mungkin pengalamannya bisa lebih holistik soal pembangkitan ya, karena mereka kan bukan trading ya Pak ya. Mereka langsung PLN-nya, jadi mungkin dari sisi aspek pengelolaan mungkin lebih bagus ya ketimbang sekedar dengan trading ya. Walaupun mungkin trading company bisa masuk juga sih. Cuman saya pikir kerjasama langsung dengan PLN juga hal yang bagus untuk bisa dipertimbangkan. Nanti Bang Ipon kita jadikan direktur di SPV-nya gitu kan. Kasih kursi yang empuk di Jakarta. Mantap. Ya, tadi ada yang nanya Ipon itu siapa. Jadi kalau ada yang nanya Ipon itu siapa, nama panggilan saya. Iya. Apa namanya, punya gawean mahasiswa. Buat apa? Main aja tuh Pak. Ini juga sebetulnya banyak yang mau nanya, mungkin bikin Zoominar berikutnya khusus sesi tanya jawab mungkin. Boleh. Jadi kita begitu.
Ini Iya, kebetulan ada beberapa agenda narasumber, jadi kita Ipon bintang energi. mepet. Jadi kita next session lebih mendalam Pak. Jadi kita akan allocate 2 jam untuk satu Pak Ade. mungkin aspek konservasi energi, aspek energi panas bumi. Kalau Pak Ali mohon bersedia nanti untuk next session, kita akan sesuaikan jadwalnya. Siap. Ya. Oke, Bang Ipon. Oh ya, siap Mas Wawan ini. Belanda man, Belanda. Belanda dan Jepang nih, sahabat Indonesia nih. Mas Wan di Belanda, Mas Wan? Lagi di Indonesia sekarang, Mas. Oh, lagi di Indonesia. Baik, Bang Ipon, gimana nih kita? Boleh kalau nggak apa-apa kalau ada sesi tanya jawab, diskusi. Sesi tanya jawab gimana? Atau kita aja. Aku masih di sini mungkin kalau mau kita open aja kali ya. sampai ini ya, sampai mungkin 10 menit, 15 menit juga bisa kalau ada yang mau nanya. Nah, iya. Pak Ali oke aja Pak, kita 12 menit. Oke, silakan. Oke. Nah, iya, Bang Ipon silakan. Ini ada sesi khusus tambahan sebenarnya. Itu di Karena luar jalan sana. jadi bisa fleksibel. Jadi karena kita terima kasih banget ada Mas Ivan, ada Pak Ali juga, dan mungkin beberapa rekan narasumber masih bergabung. Kita prosedur tanya jawabnya pakai chat aja kali ya, Mas Wawan ya, supaya terbantu. Khawatirnya Silakan. Bentar, oke, stop share. Kita lihat ya. Stop share. Stop share. Jadi teman Bapak Ibu, kita punya 12 menit untuk berdiskusi dengan Bapak narasumber. Masih ada Mas Nuki, Mas Ivan, Mas Oki, Pak Ali, kebetulan Pak Sugeng sudah ada agenda lain kalau tidak salah. Dan saya lihat juga di sini ada kawan-kawan lama, ada Mas Ade, Mas Ihsan, ada kawan lama juga Mas Sofyan, dan juga teman-teman di PAM. Silakan kalau mau langsung pertanyaan. Ini pertanyaan pertama dari Mamo ya, Mas Mamo dari BPPT, Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Pertanyaan untuk Bapak Ali. Visi Pak Ali tentang multiplier geothermal sejalan dengan konsep Geothermal Center of Excellence atau GCOE yang pernah kita dengar di Bappenas beberapa tahun lalu. Area panas bumi Kamojang punya potensi lengkap untuk itu. Sudah dibahas beberapa kali. Apakah PGE ingin merealisasikan visi multi geothermal tersebut dan itu di area Kamojang? Itu Pak Ali pertanyaan dari Pak Mamo. Oke, terima kasih dari BPPT ya. Jadi gini, satu ini karena terkait dengan BPPT, saya sebetulnya sangat mendukung dan kami sekarang juga ada satu pembangkit penelitian milik BPPT ya, bahwa saya orang yang sangat mendukung membangun kapabilitas nasional ya, dan saya itu berpikir bagaimana kalau industri nasional itu bisa membangun sendiri pembangkit ya, yang kapasitas paling tidak 5 atau 10 mega lah, ya, paling nggak 5 megawatt aja. Itu full diproduksi oleh industri dalam negeri. Dan kalau ini bisa terwujud, ya, maka kita bisa lepas dari ketergantungan dengan teknologi negara lain. Dan saya sudah berkunjung ke GE, ya. Mereka ada kok ya paten-paten yang tahun di bawah 80 itu yang sudah open. Ya. Kenapa kita tidak melakukan reverse engineering untuk itu? Yang bisa kita manfaatkan. Nah, makanya BPPT kami sangat mendukung ya, di Kamojang ada satu pembangkit penelitian, kemudian kami juga mengoperasikan hibah dari Jerman yang ada di Lahendong untuk sistem binary. Jadi kami komit ya mendukung membangun kapabilitas nasional di dalam teknologi pembangkitan geotermal. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan beyond energy. Ya. Ini kami terus terang sekarang sudah kerjasama ya. Bagaimana kami purifikasi dulu lah CO2 yang selama ini walaupun sudah sangat kecil
ya CO2 emisi dari geothermal itu kecil, tapi kami ingin kembali manfaatkan CO2 itu. Ya, dan kami sudah baru selesai ya pilot plan. Kita murnikan CO2 dari cooling towernya geothermal, dan itu sudah food grade. Ya, kita absorb H2S-nya menjadi sulfur padat, kemudian menjadi CO2 murni yang food grade. Dan CO2 ini bisa menjadi atau kita utilisasi bermacam-macam. Kita bisa menggunakan sebagai bahan baku untuk ternak alga, ya, yang nanti ujungnya bisa menjadi biofuel. Alga bisa menjadi protein, sumber protein untuk pakan ternak, bisa juga sumber protein untuk suplemen manusia. Ini sedang kami kembangkan, ya. Dan produk yang paling gampang adalah CO2 ini menjadi dry ice, menjadi bahan pengawet sayuran, produk-produk pertanian, bahkan perikanan. Itu jauh lebih aman daripada menggunakan pengawet-pengawet bahan-bahan yang lainnya. Jadi dua hal ini yang sedang kami kembangkan dan Kamojang sebagai Center of Excellence-nya. Mungkin itu Pak Mamo, mudah-mudahan menjawab, dan saya berharap teman-teman BPPT menyambut tantangan ini ya, dan membangun kapabilitas nasional, mengembangkan teknologi geothermal, paling tidak yang skala kecil, yang fully manufacture di dalam negeri. Terima kasih, Mas Reza. Oke, Pak Ali, terima kasih banyak atas responnya. Kalau saya lihat di chat pertanyaan, memang kebanyakan kepada Pak Ali, Pak. Jadi ini tidak saya ini ya. Jadi memang kelihatannya pertanyaan lebih banyak kepada Pak Ali atau ada PJ. Saya cari topik yang mungkin lebih terkait dengan pengembangan kewilayahan ya di Indonesia Timur. Ada pertanyaan cukup menarik dari Mas atau Bapak atau Ibu atau Mbak dari Azaria Haikal dari Society of Renewable Energy ITB ingin bertanya, Pulau Flores dimasukkan sebagai salah satu pulau geotermal, namun bisa dibilang tingkat ekonomi di pulau tersebut masih lebih rendah dibandingkan Pulau Jawa, sedangkan potensi renewable energy termasuk hal yang mahal. Apakah menurut Bapak potensi Pulau Flores tersebut dapat dimaksimalkan dengan kondisi seperti itu? Oke, terima kasih. Saya akan jawab singkat ya, karena ada pertanyaan untuk Mas Oki ini, biar bagi rata. Jadi begini, yang menjadi tentu saja supply and demand ini menjadi faktor ekonomi yang tidak bisa kita hindari, ya, keniscayaan. Tapi kita perlu ingat ya bahwa di dekat Flores ada sumber-sumber atau demand, ya, itu adalah tambang. Ya, ada tambang nikel, ada tambang emas, bahkan sekarang kan masih belum clear itu ya, smelter itu mau jadi dibangun nggak sih peraturan pemerintah itu. Nah, sebetulnya ini bisa dijadikan kawasan atau pusat smelter ya di daerah Flores yang membutuhkan listrik yang cukup besar. Dan ini bukan hal yang baru ya, karena Iceland itu konsumsi listriknya kecil, tapi dia membangkitkan sekitar 700-an mega, dan 30%-nya dia pakai untuk smelter. Jadi di Iceland itu ada smelter, pengolahan logam yang disuplai oleh pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi makanya kolektivitas, tadi saya senang bahasanya Mas Ivan itu kolektivitas. Jadi ini harus didekati dengan berbagai sektor, sehingga kita tidak melulu tergantung pada demand rumah tangga atau hanya industri yang sifatnya kecil-kecil. Sebagai contoh ini saya sedang menggulirkan wacana bagaimana kalau listrik geotermal ini
bisa dipakai mensuplai kebutuhan listrik di kilang-kilang milik Pertamina. Jadi nanti kilang-kilang Pertamina bisa mengklaim sebagai green refinery dan on use produk seperti BBM ya, solar khususnya, bisa kita jual untuk konsumsi masyarakat, bukan untuk on use pembangkitan listrik. Nah, memang ini perlu nanti ya pemerintah memberikan ya semacam dorongan bagi PLN untuk menerapkan open access jaringan listriknya. Karena secara undang-undang memang sudah dimungkinkan. Nah, kalau ini bisa terjadi, ya potensi geotermal bisa dimanfaatkan khususnya yang dimiliki Pertamina secara optimal. Dan dealingnya hanya PGE, anak perusahaan, dengan Pertamina Pusat sebagai induknya. Dan membutuhkan open access dan kita nanti membayar tol fee ke PLN. Jadi memang diperlukan kreasi-kreasi skema bisnis yang mode seperti ini untuk kita bisa mengembangkan geothermal secara optimal. Dan Flores, kenapa tidak kita bangun ya smelter di situ yang ini menjadi tempat atau pusat pengolahan bagi tambang-tambang yang ada di sekitar situ, Maluku, ya cukup dekat. Saya pikir ini yang perlu dan ini harus melibatkan banyak sektor dan banyak kementerian. Mungkin mudah-mudahan menjawab, Mas Reza. Silakan Mas Oki, ada itu bisa gantian. Ya. Terima kasih Pak Ali. Kita satu pertanyaan lagi ya supaya ini satu pertanyaan lagi dari Mas Ihsan, sohib lama dari Belanda. Mas Ihsan, itu juga saya gabungkan dengan pertanyaan dari Mas Wahyu Ardi, juga pertanyaannya hampir sama kepada Mas Oki ya. Yang pertama untuk Mas Oki, lesson learn apa yang dapat diperoleh dari pengalaman penerapan biomass di Timur Tengah yang dapat yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pengembangan penggunaan CPO sebagai sumber biofuel dan green fuel, sejauh mana tingkat feasibility-nya untuk dikembangkan secara berkelanjutan ya, sustainable. Ya, mungkin dua pertanyaan yang bisa ini untuk Oki. Terima kasih banyak Mas Ipon, Pak Ali yang udah endorse, dan pertanyaan dari Bang Iksan, ini teman di Belanda. Tiap Jumat kami ketemu biasanya nih sama Pak Wahyu ya. Jadi pertanyaan saya mulai dari yang Pak Wahyu dulu ya. Jadi pengembangan CPO. Jadi gimana kalau nanti suatu saat harganya naik. Nah ini juga concern kita semua ya. Jadi kita semua tentu sangat sayang ya sama BUMN kita. Gimana caranya supaya BUMN kita tuh survive, sustainable gitu kan. Jadi kedepannya mungkin harapannya adalah Pertamina itu boleh masuk di pertanian juga. Jadi kan kalau misalnya sekarang itu misalnya kalau coal to DME itu coal-nya punya PTBA. Terus kemudian biodiesel itu sawitnya punya swasta dan seterusnya. Jadi kedepannya nanti kita punya kebun energi. Kebun energi itu memang milik BUMN yang nanti akan mengolah energy crops ya. Jadi nggak mesti sawit, karena sawit ini juga kita mesti hati-hati karena ada overlap dengan rantai makanan. Khawatirnya kita juga dunia lagi kesulitan juga nih, ketahanan pangan dan ketahanan energi yang mesti kita atur. Jadi kalau misalnya nanti kita bisa punya kebun energi, kita bisa bikin energy crops, entah itu nyamplung, kemirisunan, yang ini juga melibatkan negara ya, karena lintas kementerian yang cukup kompleks. Harapannya nanti BUMN bisa punya kebun energi sendiri yang khusus. Jadi kita nanti tidak khawatir lagi dengan fluktuasi harga CPO gitu ya. Ini nanti juga bisa dikaitkan dengan sekarang peran Pertamina yang diharapkan oleh negara, oleh
Bapak Presiden ternyata misalnya untuk hilirisasi ke chemicals. Jadi kan ada Tuban Petro sekarang yang sudah bagian Pertamina. Jadi mengapa kita tidak juga hilirisasi minyak nabati ini juga nanti bisa masuk ke BUMN. Terus untuk Bang Iksan tentang biomas di Timur Tengah, saat ini masih terbatas ke Algi. Jadi di Algi di Timur Tengah sudah ada proyek besar, Alginya masih belum ke energi, tapi masih ke protein. Jadi protein ada pengusaha di sini yang punya butuh untuk udang, dan dia mulai dari situ. Tapi ada inisiatif untuk membawa ini juga ke energi. Jadi biomas mungkin kita bisa melihatnya tidak hanya bisa dimulai dari energi, tapi bisa mulai dari bidang-bidang terkait, entah itu sebagai nutrisi, sebagai pangan, dan seterusnya, tapi bisa nanti kita komunikasikan dengan kebutuhan di bidang energi. Mungkin demikian Bang Ipon. Oke, semoga sudah menjawab. Tak terasa waktu sudah menunjukkan 14.03 waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Tengah, sorry, atau pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Ya, sesi tambahan tanya jawabnya kita akhiri dulu di sini. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Saya terima kasih sekali kepada para narasumber, kepada Pak Sugeng, Pak Ali, Mas Ivan, Mas Nuki, dan Mas Oki juga, yang telah memberikan pemahaman baru. At least kita bisa mengajak interaksi dan keterlibatan publik di sini, dan juga menyadarkan kita bahwa kita masih jauh dari arah penyempurnaan terhadap pengembangan energi terbarukan, dan masih banyak PR yang perlu ditempuh, tidak hanya bicara regulasi, namun berbicara penerapan teknologi baru sampai dengan ke investasi. Demikian acara ini saya tutup secara formal, saya tutup kedua kalinya karena tadi sudah tutup sekali, tapi ternyata kita berlanjut ke tanya jawab. Nanti Bapak Ibu yang ingin masih bergabung, sudah saya berikan link tadi untuk mengisi daftar hadir, e-sertifikat maupun ke grup Telegram. Demikian. Udah oke Mas Wawan, kalau kita close sekarang ya berarti ya? Sudah oke, silakan Mas. Close saja langsung. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.